Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Kita percaya Dia adalah Allah yang beranugerah dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, Kau boleh datangkan kami semua di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Bapa untuk datang dalam hadirat-Mu, untuk merasakan jemaat-Mu Tuhan, untuk kembali lagi Tuhan, boleh hadir Bapa, boleh masuk dalam bait-Mu Tuhan. Dan Kau sentuh hati kami Bapa, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh kembali mengingat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami mau datang dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal
Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan. Katakan bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Jemaat saja katakan di hadapannya, bertemu bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam
sembah syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipuji Tuhan. Hanya nama-Mu disembah Tuhan di tempat ini Bapa. Makasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari cuma sama-sama berdiri, kita mau angkat tangan dan nyatakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Lebih lagi, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi kita mau katakan di hadapannya, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab hanya segala kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Kami di tempat-Mu Tuhan, kami akan terus memuji, membesarkan nama-Mu, terus menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sebagai gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang mau sama-sama merasakan sukacita dalam Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Woo! Kita percaya kita adalah keluarga Tuhan yang dikumpulkan di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari sama-sama nyatakan.
Kita percaya kita gereja Tuhan, amin. Kita umat Tuhan yang mau berjalan dalam nama Tuhan, amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan. Kita mau katakan di harapannya. Firman terangi jalanku, perisai manis tiap waktu, lindungi kau di segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang sudah dimenangkan Tuhan boleh berikan tepuk tangan lagi, amin. Come on. Kita adalah umat yang dibebaskan. Katakan kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita percaya kita dimenangkan, amin. Kita mau katakan dalam hadapan Tuhan, dalam hadiratnya kita adalah umat yang dimenangkan. Katakan dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari lebih lagi katakan dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya apa saudara? Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya apa? Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Yang percaya dimenangkan Tuhan katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu baik Bapak dalam hidup kami Tuhan. Kami di tempat ini Bapak
masuk dalam bulan yang baru Tuhan di tahun ini. Semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Biar dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan Bapa, kami boleh menjadi umat, boleh menjadi gereja yang memilih untuk setia Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, kami terus berkatakan bahwa kami memilih Bapa untuk setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tatapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu
Tidak ada kerinduan kami yang paling tertinggi kecuali Engkau mendapati kami setia. Setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Mengakhiri hidup kami dengan mendengar suara Tuhan berkata, "Sabaslah hambaku yang setia, karena Engkau telah melakukan perkara seperti yang Engkau kehendaki." Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu pertama dari bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami patut berterima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati, khususnya minggu ini ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhanlah yang sudah memimpin hidup kami, memelihara kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan Engkau mengantar kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji, menyembah bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Dan setiap kali kami bersekutu, kami merasakan ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, yang menguatkan, yang menegur, yang membangun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar persiapan firman yang sudah melakukan kiranya diberkati Roh Kudus pada pagi hari ini, sehingga kami semua belajar kembali akan kebenaran Tuhan. Demi nama Yesus kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kehormatan bagi saya ada kembali di tempat ini melayani Tuhan. Mungkin ini yang ketiga kali saya melayani selama 10 tahun lebih terakhir ya. Pertama dulu masih di gedung yang lama, di sini saya baru 2 kali ini ya. Jadi saudara-saudara, tapi by the way kita tadi nggak koordinasi kok bisa nuansa coklat ini, coklat. Ada marumnya, mirip-mirip lah ya. Nah, saudara, pagi hari ini saya melayani firman Tuhan. Nanti yang jam 10 mantan pacar saya yang akan khotbah karena saya ada pelayanan tempat lain. Jadi saudara, kami belum lama menikah, banyak yang senior di sini baru menikah 28 tahun, jadi belum lama. Mungkin ada yang sudah 30 tahun. Iya kan, benar kan, masih belum lama 28 tahun ya, kayak masih pacaran aja kita ini. Jadi saudara-saudara, istri saya 3 saudara, anaknya maksudnya. Istri saya 3 anaknya, maksudnya begitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk bicara mengenai gereja sebagai keluarga. Mari bersama-sama katakan gereja sebagai keluarga. Tadi saya ya keluarga Allah tentunya ya, bukan keluarga cemara ya. Makasih Bu. Nah, tadi saya dikasih notifikasi sama sama teman di sini kantor bahwa 9.15 Pak paling mentok khotbahnya gitu. Di 35 menit ya. Kadang-kadang kalau kita pengkhotbah ini lagi on fire lupa waktu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti saya kasih aba-aba aja nanti untuk next slide ya, kalau belum nggak usah ditampilin. Saya tidak tahu persis berapa banyak di antara saudara sudah mengerti apa arti gereja ya. Nah, dan apa gambaran daripada gereja Tuhan itu kita perlu belajar bersama-sama. Nah, dalam Alkitab saudara, gereja itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu disebut kahal. Kahal itu adalah semacam assembly, perkumpulan. Tapi kemudian dalam perjanjian baru disebut eklesia. Mari bersama-sama saya katakan eklesia. Eklesia itu, ek itu artinya keluar, eklesia itu kalios dipanggil. Jadi saya dipanggil. Jadi kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu arti gereja, ya. Nah, di dalam perjanjian baru banyak sekali metafora atau gambaran mengenai gereja. Kalau kita misalnya bahas secara berseri, ini mungkin bisa sampai 10 seri khotbah. Ya. Misalnya gereja digambarkan sebagai mempelai Kristus, nah, itu punya pengertian sendiri. Gereja sebagai bangunan, di mana Yesus sebagai cornerstone atau Yesus sebagai batu penjuru, ya. Dan gereja disebut sebagai domba Allah, kawanan domba Allah. Lalu gereja juga dikasih ilustrasi sebagai pelancong, bukan pelancong, lebih tepatnya sojourners dalam bahasa Inggris itu artinya
kita sedang dalam arak-arakan. Jadi kita ini orang Jawa bilang hanya numpang ngombe di dunia ini. Kita sedang dalam sebuah destiny, ya. Dan ada banyak lagi gambaran-gambaran gereja. Nah, dan salah satu adalah keluarga. Ya. Nah, kita akan belajar ketika kita bicara keluarga, sebenarnya ini juga menjadi lukisan dari keluarga kita sendiri juga di dalam konteks rumah kita, ya. Nah, jadi ini bisa sangat relevan, bukan hanya dalam konteks kita bergereja, tetapi juga dalam konteks kita keluarga di rumah, ya. Nah, next. Pertama-tama kita harus melihat satu ayat firman Tuhan dalam Roma 8:29. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8:29, ada tampilan di depan. 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, ya. Nah, anaknya itu. Saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa pilihan Tuhan atas hidup kita bukan semata-mata pada pilihan itu sendiri tanpa tujuan, bukan. Tetapi ada tujuannya, bahwa kita dipilih oleh Tuhan dengan target yang ideal, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Jadi gereja itu should become like his son, menjadi seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, itulah targetnya. Nah, bicara tentang keluarga, masih ada beberapa ayat yang penting kita lihat di dalam next 1 Tesalonika 5:11. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Jadi sebagai keluarga kita harus saling menasehati dan saling membangun. Amin. Nah, gereja sebagai family juga perlu sehat, perlu ideal, kan? Ada 3 kata-kata penting, mari kita lihat Efesus 4:16 dikatakan, ya. Kalau saya terjemahkan ini, saya nggak terjemahkan semua karena slide-nya nggak cukup di bawah, tapi saya terjemahkan aja langsung. Under Christ direction, di bawah petunjuk Kristus, bahwa seluruh tubuh itu artinya gereja, kita adalah tubuh Kristus, ya kan, digabungkan bersama-sama, fitted together, dan tiap bagian, each part, menolong bagian yang lain. Nah, perhatikan, tujuannya apa? So that, sehingga the whole body, seluruh tubuh, nah ada 3 kata kunci. Sehat, healthy, mari bersama-sama katakan sehat, bertumbuh, dan penuh kasih. Jadi ini yang Tuhan inginkan sebagai keluarga Allah. Next slide. Sebagai keluarga Allah, bukan hanya gereja, sekali lagi nih ya, ini akan punya 2 aplikasi, baik secara gereja maupun di rumah kita sendiri juga. Kita perlu menjadi keluarga yang sehat, bertumbuh, dan penuh kasih. Inilah keluarga yang ideal. Di bawah petunjuk Kristus, kita sebagai seluruh tubuh katanya disatukan, dan tiap-tiap bagian itu menolong bagian yang lain supaya kita menjadi komunitas yang sehat, bertumbuh, dan penuh kasih. Maaf kalau ada campur-campur bahasa Inggris, gak apa-apa lah ya, supaya kita juga belajar bahasa Inggris juga ya. Nah, pertanyaannya, gimana cara mewujudkan supaya kita sebagai keluarga itu sehat, bertumbuh, dan penuh kasih? Yang pertama, next, yaitu dengan menegaskan bahwa setiap orang bernilai. Buka, next. Mari bersama-sama saya katakan, menegaskan bahwa setiap orang bernilai. Jadi artinya, tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak bernilai. Semua itu penting dan bernilai. Amin. Ya. Tidak merasa bahwa hanya orang kaya yang dianggap di gereja ini. Hanya orang berduit, hanya orang berpendidikan. Tidak. Semua, kalau kita keluarga yang sehat, penuh kasih dan bertumbuh, maka tidak ada seorang pun yang merasa kelas 2 atau tersingkir dari komunitas kita. Semua penting bagi Tuhan, bernilai. Amin. Nah, gimana caranya kita untuk menganggap semua orang bernilai? Yang pertama, next, dengan penerimaan. Next. Mari bersama-sama saya katakan penerimaan. Next, Roma 15 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Accept one another just as Christ accepted him atau her, menerima dia.
Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat anggota tubuh yang lain seperti apa? Seperti maunya kita? Bukan. Seperti Kristus melihat dia. Kalau kita melihat sesama kita, terutama anggota tubuh Kristus itu, seperti Kristus melihat orang itu, maka tidak ada lagi yang namanya kebencian. Amen. Tidak ada lagi merasa dirinya paling berkenan sama Tuhan. Semua kita orang berdosa yang mendapat pengampunan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang namanya rasisme. Mari bersama-sama saya katakan, saya tidak rasis. Sebagai anggota tubuh Kristus, kalau kita menerima semua orang dan kita menganggap bernilai seperti Kristus menilai orang itu, maka tidak ada lagi sikap-sikap rasis di kita. Kalau kamu bilang, saya benci sama orang Manado, saya benci sama orang Manado. Lihat aja nanti Tuhan kasih kamu menantu orang Manado. Benar, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang rasis. Kalau kau mengatakan aku benci sama orang Ambon, aku benci sama orang Ambon, nanti kamu pas keluar dari rumah, kamu mau ke parkiran, tiba-tiba ada orang bawa golok, mau hajar kamu, mau rampok kamu, tiba-tiba ada tangan yang menangkis itu goloknya, dia terluka sehingga Anda selamat, Anda bisa lari, dia masuk rumah sakit karena menyelamatkan Anda gitu. Ternyata itu orang Ambon yang menyelamatkan Anda. Ya. Saya tahu loh, bukan hanya jemaat, saya tahu pendeta juga ada yang rasis loh. Ya. Jadi sikap-sikap seperti itu dalam keluarga tidak boleh. Karena Alkitab berkata, terimalah seorang akan lain seperti Kristus menerima orang itu. Amen. Nah, jadi itu cara menegaskan bahwa semua orang bernilai. Yang kedua dengan cara apa? Dengan perhatian, attention. Mari bersama-sama saya katakan perhatian. Next, Galatia 6 ayat 10 berkata begini. Give special attention to those who are in the family of believers. Berikanlah perhatian yang khusus kepada mereka yang ada dalam keluarga orang percaya. Atau dalam teks Indonesia, berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Family of believers. Ya. Jadi, saudara, justru yang kelihatan lemah di keluarga harus mendapat special attention. Perhatian spesial. Amin. Tapi kalau di gereja biasanya yang dapat special attention siapa? Yang kasih duit banyak. Mari bersama-sama saya katakan, bukan gereja ini. 1, 2, 3. Itu gereja orang lain. Ini nggak ada. Ya. Biasanya kalau orang yang suka nyumbang, dapat tempat duduk yang lebih terhormat, lebih banyak dilayani, lebih banyak diteleponin. Tapi kalau orang yang yang orang susah, yang tinggalnya di RSSSSS, tahu nggak? Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja sulit dan sumpek. S-nya berapa itu? Ya, mari bersama-sama saya katakan, tidak ada di gereja ini. 1, 2, 3. Tidak ada di gereja ini. Ya, saya sedang ngomongin gereja yang entah di mana gitulah pokoknya. Ya. Jadi saudara, tapi prinsip dari kerajaan Allah adalah apa? Give special attention, berikan perhatian khusus justru kepada mereka yang kelihatannya tidak berarti. Kalau saudara, saya nggak punya waktu untuk membuka-buka ayat ya. Kalau Anda lihat misalnya di Korintus, Paulus mengatakan justru mereka yang kelihatan lemah dan tanda petik karunianya nggak terlalu spektakuler, justru itulah yang kita berikan perhatian khusus. Jadi selain penerimaan, untuk menegaskan orang bernilai dengan cara apa? Menerima seperti Kristus menerima dia. Yang kedua adalah memberikan perhatian khusus. Yang ketiga apa? Dengan afeksi atau dengan kasih, ya. Mari bersama-sama kita katakan dengan kasih. Roma 12 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Jadi saudara-saudara, kasihnya harus tulus. Saya kira di rumah tangga kita juga ya, kalau kita punya keluarga ya, bolehlah ribut-ribut sedikit ya, boleh ribut-ribut, tapi tetap apa? Tetap tidak bercerai. Kenapa? Karena kita mengasihi. Ya. Emangnya saya dengan istri, walaupun kita sama-sama pelayan Tuhan, emangnya kita nggak pernah ribut? 28 tahun kita nggak pernah ribut. Ya, sama juga dengan keluarga-keluarga lain. Ya, kita bisa berdebat, kita bisa sepaneng, kita bisa marah segala macam. Ya, tapi kalau kita mengasihi, tidak akan pernah ada kata cerai. Amin.
Ya, jangan coba-coba pasangan Kristen seemosi apapun kamu, jangan pernah terucap dari mulutmu, saya ceraikan kamu. Ada orang dikit-dikit mau cerai, dikit-dikit mau cerai gitu ya. Jangan ya. Saya hanya menasihati ini kepada orang-orang yang pernikahannya di bawah saya. Kalau di atas saya harus belajar kepada mereka gitu kan. Walaupun banyak orang nikah itu sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya bercerai juga gitu. Cuma tinggal satu rumah aja gitu kan. Mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. Haleluya ya. Nah, jadi mengasihi itu adalah dengan kasih yang tulus. Dengan apa lagi kita menganggap semua orang bernilai di gereja ini sebagai keluarga? Dengan apresiasi. Mari bersama-sama saya katakan apresiasi. Ya. Nah, kita harus mengapresiasi. Ya. Siapa yang paling utama? Dikatakan dalam 1 Tesalonika 12 dikatakan, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi yang pertama-tama kita harus kasih perhatian, apresiasi adalah kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, yang menegur saudara, yang membawa kamu kepada Tuhan. Itu bisa gembala sidang, itu bisa youth pastor, itu juga bisa ketua WBI di tempat ini, itu juga bisa pelayan remaja, itu juga guru-guru sekolah minggu, itu juga para majelis hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemimpin di antara kamu. Pertama-tama dikatakan, Paulus berkata, hormati mereka. Amin. Ya, bukan berarti yang lain nggak perlu diapresiasi, ya kita juga perlu apresiasi. Ya. Terutama orang-orang yang melayani itu. Saudara, pelayanan itu biasanya diuji oleh dua hal. Yang pertama, apakah dalam keadaan sulit kita masih tetap melayani? Amen. Ada orang melayani, wah ketika dia duitnya masih banyak, oke bantu gereja deh, apa diakunia saya bantu deh. Tapi begitu kesulitan, dia mulai mikir ya aku lagi sulit. Yang kedua diuji dengan apa? Dengan nyinyirnya orang. Tahu nggak nyinyirnya orang? Satu kali ada orang kaya, gerejanya gereja besar ribuan. Setiap kali Natal sama Paskah, sama ada event khusus, Bapak inilah udah puluhan tahun menanggung seluruh biaya konsumsi. Kan besar sekali, jemaatnya kan lebih dari, kalau Natal itu bisa datang 2.000-3.000 gereja itu. Dialah yang, ini real story loh ya, ini bukan gosip, ini saya dengar sendiri, cuman orangnya udah almarhum. Bapak inilah yang tiap tahun itu suplai dana untuk, pokoknya kalau udah Natal, seluruh snack sama nasi kotaknya semuanya tuh dia yang tanggung. Hanya gara-gara ada yang nyinyir bilang gini, ya, yang nyinyir, tahun ini nggak enak makanannya, masa snacknya model begitu, murahan. Saudara, dia ngambek, dia bilang gini, Pak Gultom, mulai tahun depan gua kagak mau lagi menanggung biaya konsumsi Natal. Bayangkan yang nyinyir mungkin nggak lebih dari 5 orang, tapi dia bisa ngambek dan nggak mau lagi komit melayani. Kok dia nggak memikirkan ada 2.995 orang yang nggak mempermasalahkan makanan tersebut. Jadi seringkali orang itu mundur dari pelayanan karena nyinyirnya dinyir orang gitu. Biasanya di gereja orang yang paling banyak nyinyir, paling pelit berkorban. Mari bersama-sama saya katakan tidak ada di gereja ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, apresiasi mereka yang melayani, ya, yang telah berkorban, ya kan. Itu orang-orang media yang di belakang itu, ya. Sekali-sekali kalau Anda liburan ke Singapura, ke Bali, beli oleh-oleh, ya kan. Bro, ya minggu kamu ini setia sekali kamu mengoperasionalkan media di sana, ya. Kamu pelayanannya tersembunyi. Ini ada saya beli dasi bagi kamu, kemarin saya ke Singapura, misalnya gitu kan. Atau Anda beli misalnya apa pancake lagi apa namanya, coklat kayak gitu ya kan. Ya kan, bro, ya minggu saya lihat kamu main musik ya, setia banget main musik ya kan. Kemarin saya ke Bali,
Ya, aku ini ada beli oleh-oleh ini ke meja, ini bagus banget misalnya. Ini ada tas unik gitu. Apresiasi itu kan bisa banyak macam cara. Misalnya mendoakan mereka, doakan youth pastormu, doakan ketua WBI, doakan gembalamu, doakan orang yang melayani Tuhan di bidang asar, di bidang pemain musik, di bidang media. Ya, itu mengapresiasi dengan mendoakan mereka. Yang kedua dengan apa? Mengapresiasi dengan belum. Dengan cara mensubmit diri. Artinya itu memberi diri tunduk kepada otoritas. Ya. Oh ya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani saya, maka saya akan tunduk kepada pimpinan daripada gereja. Itu adalah gereja yang sehat begitu, ya. Saudara, zaman saya dulu masih anak-anak, kebetulan bapak saya pendeta, almarhum. Kami dulu tinggal di kampung, jauh sekali itu, Udik ya, jauh sekali. Nah, itu dulu di seluruh kecamatan itu, cuman kamilah gereja yang model kayak kita karismatik begini. Yang ada satu Katolik ada, HKBP, Protestan ada. Jadi orang-orang jemaat bapak saya dulu kalau udah hari Minggu gini, turun dari gunung itu dia jalan 3 jam hanya untuk bisa ibadah jam 10. Jadi kalau sudah sampai gereja, bayangin jalan kaki saudara 3 jam, panas kan kalau udah jam 10, menjelang jam 10 udah panas, tapi kan panas sehat, matahari sehat, tapi kan tetap aja berkeringat. Nah begitu nyampe gereja, kan berkeringat semua orang itu. Di gereja kita itu ada AC, tapi C-nya itu bukan C, tapi C, tapi AC, angin celah gitu. Jadi kalau angin mamiri masuk, itu semua bau parfum keringat dari orang-orang itu semua, harumnya kayak apa gitu ya kan. Sampai di gereja, kipas-kipas begini saudara, keringatan. Yaitu mulai ibadah saudara, mimpujian. Nah. Dan itu sebabnya orang itu menghargai gereja. Dia jalan 3 jam untuk nyampe ke gereja kami. Dan kalau misalnya ada jemaat yang bandel, udah ditegur berdosa, dia terus berdosa terus. Papa saya kadang-kadang bisa marah sebagai gembala, bilang gini, saya disiplin kamu, jangan dulu jadi pemimpin pujian 3 bulan ini. Dia tunduk, dia submit. Dia betul-betul 3 bulan itu berdiam diri. Kalau sekarang di kota saudara, kamu saya lihat pemain musik tapi hidupmu nggak beres kemana, kamu berdiam diri dulu ya, saya disiplin kamu. Dia bilang apa? Dia langsung mutung. Mutung itu apa sih bahasa Indonesianya? Ngambek. Langsung ngambek, lalu dia bilangin sama temannya, cuma di situ gereja, gue bisa pindah ke sebelah. Lagu banget gereja itu. Susah sekarang orang ditegur, susah sekarang orang didisiplin, nggak mau submit, nggak mau tunduk, ya kan? Jadi dia nggak mengapresiasi pemimpinnya. Mari bersama-sama saya katakan tidak ada di gereja ini. 1, 2, 3. Amin. Dan yang ketiga tadi apa? Apresiasi itu apa? Mendoakan. Yang kedua ya submit. Yang ketiga tadi ya kalau jalan-jalan bawalah oleh-oleh, kasihlah sesuatu ya ke pendetamu, ke pemain musik, ke youth pastor. Ya bukan soal nilainya tapi perhatiannya ya, apresiasinya kita gitu ya. Oke. Jadi masih bagian yang pertama ini bahwa menegaskan semua orang bernilai dengan cara apa tadi? Yaitu melihat menerima. Yang kedua mengasihi. Yang ketiga tadi memberikan apresiasi ya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita sehat, bertumbuh dan penuh kasih. Yang kedua yaitu dengan cara saling mendoakan pertumbuhan iman masing-masing kita. Mari sama-sama katakan mendoakan. Nah ini beberapa contoh doa ya dalam perjanjian baru. Kolose 4 ayat 12. Paulus memuji Epapras. Kenapa? Karena Epapras selalu berdoa untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa. Jadi saudara-saudara, kalau kita keluarga kita harus saling mendoakan. Doakan supaya apa? Supaya diberkati secara materi? Bukan. Tetapi supaya berdiri teguh dan bertumbuh kepada kedewasaan. Amin. Apalagi yang didoakan? Ini hanya beberapa contoh. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, luasnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Dalam bahasa Inggris, mengalami kasih itu. To experience this love for yourself. Jadi saudara-saudara, Paulus itu luar biasa ya. Dia berdoa supaya jemaat itu mengalami sendiri kasih Allah. Saudara,
Kadang-kadang kalau ada orang nggak bertobat di keluargamu, doakan supaya dia mengalami kasih Allah. Amin. Dulu saya punya ibu angkat, tapi sudah meninggal umur 80-an. Ibu Tin namanya, orang Chinese. Dia tinggal di Petojo. Ibu ini rajin sekali ke gereja, mengasihi Tuhan. Ibu inilah yang membiayai keluarga kami di kampung dulu dan menyekolahkan saya sampai sarjana, sampai S2. Ini yang biayai saya. Dia cinta Tuhan luar biasa, aktif di gereja. Tapi suaminya nggak peduli Tuhan. Suaminya nggak peduli Tuhan. Ya, bahkan pernah nantang, ini cerita dari ibu angkat saya ini ya, pernah nantang gini suaminya, kalau lu bisa berdoa sama Tuhan lu, nurunkan beras 1 karung di hadapan saya jatuh dari langit, baru aku percaya sama Tuhan lu. Digituin saudara, bayangin saudara ya, apa mau Tuhan, kalau kita doa Tuhan turunkanlah beras gitu, ya nggak maulah Tuhan, bukan tidak Tuhan tidak bisa. Samalah dengan kata-kata setan berkata, Yesus jadikanlah batu ini menjadi roti, gitu kan. Kalau kau betul-betul anak Allah. Yesus, kalau kau betul-betul anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bubungan, nanti ada malaikat menatang. Tapi Yesus berkata, enyahlah kau iblis, kau mencobai Tuhan Allah. Saudara, apa yang dilakukan ibu angkat saya ini? Dia berdoa. Tuhan, biarkanlah suami saya mengalami kasih Tuhan. Dia berdoa bertahun-tahun. Di satu sisi dia aktif di gereja, mengasihi Tuhan, tapi sisi lain suaminya nggak percaya Tuhan. Dia pergumulan bertahun-tahun dia bagaimana. Tapi saudara, satu waktu tahu caranya Tuhan mengasihi kita itu bagaimana. Itu suaminya tiba-tiba jatuh sakit. Sudah hampir innalillahi wa inna roji'un. Masuk rumah sakit udah gak berdaya. Kemudian orang-orang gereja datang membesuk, mendoakan. Waktu didoakan, air matanya keluar. Sudah mau mati, didoakan. Waktu didoakan sama orang gereja waktu besuk, kasih Allah melawat itu Bapak, enggak jadi mati. Lalu akhirnya suaminya sembuh dan kemudian terima Yesus dan dibaptis menjadi orang percaya. Amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau ada saudaramu yang keras, doakan supaya dia mengalami betapa dalamnya, luasnya, tingginya, lebarnya kasih Allah itu. Dan mengalami sendiri, to experience this love for themselves, untuk mereka. Nah itu sebabnya saudara-saudaraku, itu contoh doa yang kedua. Doa yang ketiga, Ibrani 13 ayat 21. Aku berdoa kiranya kamu melakukan kehendaknya dan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan ya, doa-doa dalam perjanjian baru itu jauh sekali untuk supaya makmur, supaya diberkati secara materi. Bukan berarti Tuhan tidak mampu memberkati kita secara materi. I do believe that God sampai sekarang melakukan miracle-nya secara secara fisik. Tetapi doa-doa ini lebih bersifat ilahi. Karena apa? Karena bagaimana didoakan supaya mengalami kasih Allah, bagaimana supaya juga melakukan dan mengerjakan kehendaknya. Dalam bahasa Inggris, I pray, aku berdoa, you will always be eager, supaya kamu selalu berhasrat to do right, untuk melakukan yang benar. Wah, ini doanya luar biasa ya. Jadi, itulah sebagai keluarga. Yang pertama apa tadi? Menegaskan semua orang bernilai. Yang kedua, saling mendoakan sesama anggota tubuh Kristus. Itulah gereja yang sehat, bertumbuh dan penuh kasih. Yang ketiga, dengan cara apa? Nah, family yang sehat, bertumbuh dan penuh kasih artinya dengan cara bahwa kita masing-masing mengakui kesalahan kita. By admitting our own mistake ya. Efesus 4 ayat 25 berkata begini, buanglah dusta dan berkatalah seorang kepada yang lain karena kita adalah apa? Sesama anggota. Tell each other the truth because we are all belong to each other. Kita belong to itu artinya kita ini menjadi milik satu sama lain kita. Kita milik orang lain milik kita. Sebagai anggota tubuh Kristus tentunya. Jadi saudara, keluarga yang baik itu adalah keluarga yang apa? Yang mau mengakui saya minta maaf. Saudara, dari pengalaman saya mengkonselingi suami istri, saya dengan istri
2 tahun terakhir ini menangani 3 keluarga yang hampir bercerai. Ada yang udah 20 tahun berumah tangga, ada yang 8 tahun, ada yang belum punya anak. Tapi satu hal yang kita kadang-kadang belajar, kenapa? Karena masing-masing merasa paling benar. Mari bersama-sama saya katakan, bukan saya orangnya. Loh kok diam aja nih, bukan saya orangnya, mari. Amin. Enggak pernah ada berkata, I'm sorry, saya minta maaf, saya mengaku salah. Tapi yang ada selalu suami saya yang salah, istri saya yang salah. Ya. Kami menangani ada keluarga yang enggak punya anak, udah 7 tahun ya. Istrinya ngomong itu, suaminya aja yang salah. Oh begini. Begitu lama dia jelaskan, saya bilang, sekarang saya tanya, tadi kan kamu udah ngomong bahwa suamimu begini. Saya ingin dengar, kamu salahnya apa? Nah, dia bingung, saudara. Dia coba berpikir mana yang paling kecil salahnya. Ya. Nah, istrinya bilang sama suaminya, aku gak peduli lagi sama kamu, aku gak cinta kamu lagi, ceraikan aja, saya gak apa-apa gitu. Udah gak ada beban gitu. Jadi kalau orang udah gak ada cinta, udah gak ngaku salah, udah berat ditukangin, hanya ujizat Tuhan aja lah. Ya, saya punya mahasiswa S3, tapi udah selesai, dia hamba Tuhan, dia cerita. Satu kali katanya masih keluarga dekat dia, udah berumah tangga cukup lama. Jadi udah nggak bisa dia apa-apain, masing-masing ngotot, cerek, pokoknya udah nggak mau. Dia udah pusing, udah konselingi berapa kali, tetap aja masing-masing ngotot, nggak ada yang ngaku salah, nggak ada yang ngaku bilang aku punya kelemahan ini, ngotot gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya teman saya ini pendeta, yang mahasiswa saya ini, dia give up, dia menyerah. Lalu dia bilang gini, oke, ini aja deh, karena kalian sudah lama sekali konseling, tetap aja kalian ngotot mau cerai gini. Oke, izinkan saya ketemu sekali aja sama kalian, saya mau berdoa. Jadi ini pendeta udah mentok, karena dia apa-apain juga. Kita kalau salah satu ya konseling itu ya, kita jangan merasa kita ini juru selamat. Ya, kita hanya punya beban melayani orang, tapi yang menyelamatkan itu Tuhan. Amin. Kita jangan merasa frustrasi kalau kita konselingin malah gagal, itu jangan. Saya katakan sama mahasiswa saya dalam mata kuliah konseling, saya mengatakan happy ending itu idealnya, tapi kalau enggak happy ending, kamu jangan frustrasi. Kenapa? Karena kamu bukan juru selamat. Ya, kita enggak punya kekuasaan untuk merubah hati orang. Kita cuman konselingi dia. Nah, lalu murid saya berkata, ya udah kalau enggak bisa lagi kalian bersatu mau cerai, izinkan saya ketemu sekali lagi. Ini kesaksian dia sama saya. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya ini? Dia bilang gini, saya mau berdoa sama kalian. Dia doakan, ajak penyembahan. Tahu apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba suami istri ini mengalami lawatan Roh Kudus, manifestasi, berbahasa lidah. Saudara, mereka mengalami perjumpaan dengan Allah, dan akhirnya mereka nggak jadi cerai, mereka pergi liburan honeymoon yang kedua. Jadi saudara-saudara, hanya Tuhan yang bisa. Ya, itu sebabnya dikatakan ini oleh firman Tuhan, dalam keluarga kita harus saling mengakuin bahwa kita salah. Ya, waduh, ini waktunya cepat berlari nih ya, nggak lama lagi, paling-paling 1 jam lagi saya khotbah. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kita sebagai keluarga saling mengampuni dan saling memaafkan? Ini yang terjadi. Ya, Yakobus 5:16. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya apa? Supaya sembuh. Kalau enggak, saudara, kepahitan terus, enggak sembuh-sembuh. Ya, saudara, saya punya mahasiswa dulu, telepon saya, mamanya udah lumpuh. Dia panggil saya dalam bahasa Jerman, tulang gitu ya. Dalam bahasa Jerman, dia panggil aku tulang. Dia telepon saya, tulang, mampir dulu ke rumah, doakan dulu mama lumpuh nggak bisa jalan. Oh iya, oke. Waktu itu saya tinggal di Tanah Abang, mereka di Rawamangun gitu ya. Datang dulu tulang ke sini, doakan dulu. Benar saudara, waktu saya ke sana datang, ditemani oleh anaknya yang cowok, kita lihat mamanya sudah berbaring di tempat tidur, nggak berdaya, lumpuh. Tapi waktu itu Tuhan kasih saya hikmat untuk tidak ngomong apapun. Jadi ternyata saudara, saya duduk di situ, Inang itu mulai cerita.
Ada kali setengah jam lebih dia cerita sambil nangis, dia cerita unek-uneknya semua keluar semua. Bahkan saudara, kesalahan suaminya 5 abad yang lalu dia ungkit, saudaraku. Dulu suamiku ngasih sama keluarganya uang, gak permisi sama aku, main tangan belakang dia. Apa itu Inang? Saya tanya gitu. 5 abad yang lalu gitu. Itu yang lama yang lalu. Kan perempuan kan ahli sejarah kan gitu kan. Suaminya punya kesalahan 5 abad yang lalu itu dia tahu. Tapi password yang dia bikin baru 1 jam yang lalu dia bisa lupa gitu. Gitu ya, tapi itu anugerah. Nah, jadi saudara, dia nangis, dia ungkapin semua unek-uneknya gitu ya. Aku diam aja dengar gini. Udah puas dia nangis, lalu saya bilang, Inang udah kita berdoa ya. Saya baca 1 ayat ya. Saya baca 1 ayat, doa saya pulang. Karena besoknya anaknya telepon saya. Tulang, puji Tuhan mama udah jalan. Mama udah sembuh. Loh, saya gak yakin doa saya didengar Tuhan dengan cepat. Pendeta yang gak percaya sama doanya nih. Saya bilang, yang benar. Iya, coba kasih dulu telepon sama mama. Aku gak yakin, saya mau tanya mama. Telepon. Ini Inang ya? Iya. Udah sembuh Inang ya? Udah, sebenarnya gak ada yang sakitku. Tapi gak ada yang dengar aku selama ini. Jadi rupanya di Alkitab harus ditambahin 1 karunia dalam Alkitab, namanya karunia tong sampah gitu ya. Yang coba dengar semua unek-unek orang. Jadi waktu Amang itu dengar aku, semua kutumpahkan keluh kesahku, udah pelong aku. Jadi udah bisa jalan aku Amang. Coba, jadi apa ini? Kalau mengaku dan mendoakan kamu sembuh. Apalagi yang terjadi kalau saling mengampuni? Next, di dalam keluarga. Mari kita baca Amsal pasal 28 ayat 13. 3, 2, 1. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin. Akan disayang Tuhan gitu. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya kita harus saling mengampuni. Saudara, kalau kita kerja di sebuah institusi, itu pasti ada gesekan. Saya udah menjadi dosen hampir 27 tahun, di tempat saya sekarang jadi dosen. Emangnya saya sama rekan dosen lain tidak pernah mau berkelahi? Kadang-kadang gebrak meja waktu rapat. Tapi apa yang membuat kita nggak terpisah? Karena kita saling mengakuin. Saya pernah berapa kali maki-maki dosen, rekan dosen, kamu itu nggak benar di rapat gitu ya. Saya maki dia karena dia melakukan sesuatu yang menurut saya nggak fair gitu ya. Tapi setelah itu saya sadar, aduh Tuhan, nggak baik. Saya datang ke dia, Pak, maaf ya, saya minta maaf tadi saya maksud saya seperti ini. Nah, jadi saudara jangan menyimpan kemarahan gitu ya. Nah, karena waktu saya nggak banyak lagi, 5 menit lagi, udah lewat sebenarnya ya. Yang terakhir, yang keempat lah, sebagai keluarga yang sehat, bertumbuh dan penuh kasih. Yang pertama tadi apa? Menganggap semua orang bernilai. Yang kedua apa? Saling mendoakan. Yang ketiga apa? Saling meminta maaf, saling mengakuin bahwa kita berkontribusi kepada sebuah kesalahan. Dan yang keempat, saling mendorong komitmen-komitmen kita. Ya. Ayat yang terakhir Roma pasalnya yang ke-1 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me and my faith will help you. Jadi namanya keluarga saling mendorong komitmen ya. Coba siapa temanmu di sini yang sudah dulu aktif komsel tapi sekarang sudah undur. Ayo dorong lagi komitmennya. Ayo dong, kita komit lagi dong komsel. Siapa yang dulu datang rajin ke kebaktian WBI sekarang udah melempem. Ayo semangati lagi. Namanya kan keluarga ya. Kita harus dorong lagi gitu ya. Di keluarga kita kan juga begitu ya. Misalnya kalau ada suami misalnya bilang sama istrinya gini, "Mah, per Januari papa mau berhenti merokok, Mah." Mestinya istri yang baik bilang apa? "Puji Tuhan, Pak," gitu kan. "Ayo papa pasti bisa, ayo pasti bisa," gitu. Menyemangatin kan? Bukan begini, "Mah, per Januari aku berhenti merokok ya, Maya, aku janji." Emang gua kagak kenal lo. Kita udah berumah tangga 20 tahun, paling juga angak-angak teh ayam. Muka lo itu mau berhenti merokok.
Gua udah kenal lu dari dulu. Udahlah nggak usah gitu. Dia akhirnya mau berhenti merokok, nggak jadi lagi dia berhenti. Kenapa? Istrinya bilang gitu ya kan? Ya, udah lama ini orang nggak ke gereja ini kan? Udah lama. Tiba-tiba dia datang gitu ke gereja. Mestinya kan, bro, puji Tuhan, kamu datang lagi ke gereja. Ayo terus ya, jangan absen lagi ya. Gitu mestinya kan? Ini lihat gini, tuh men lo datang. Gua kira lu udah meninggal. Dia balik lagi, dia nggak mau ke gereja gitu kan? Bukannya didorong komitmennya gitu, dilihat orang datang gitu kan, mestinya kan disemangatin. Ini tuh lu datang, gua dengar lu udah meninggal gitu, saudara, ya kan? Ya akhirnya putar balik ya kan, nggak mau lagi dia gitu ya. Jadi family itu harus apa? Menyemangati saling. Pemain musik udah ready ya, saling satu sama lain ya. Saya sudah kelewatan 2 menit 3 menit ini ya, nggak apa-apa ya. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini tegas bagi kita, bahwa sebagai gereja keluarga Allah kita harus sehat, bertumbuh, dan penuh kasih. Untuk mencapai 3 itu apa? Menegaskan bahwa semua orang bernilai, seperti Kristus menilai orang itu. Yang kedua apa? Dengan mendoakan pertumbuhan iman masing-masing kita. Yang ketiga, membiasakan meminta maaf, saling mengampuni, ya, supaya disayang sama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir apa? Saling mendorong komitmen kita. Mungkin kita punya komitmen dulu memberi, sekarang sudah nggak mau lagi. Ayo kita dorong supaya bantulah pelayanan gereja. Dulu kita suka doa, sekarang udah melempem. Ayo dorong lagi supaya kita punya komitmen berdoa lagi, gitu ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup bersama-sama. Haleluya. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar kesetiaanmu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami telah ditebus oleh Tuhan, ditentukan, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan itu hanya bisa tercapai di mana kami bisa mempraktikkan kehidupan bergereja yang sebagai keluarga, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja lokal kami tempat ini, Tuhan. Biarlah kami melihat gereja lokal ini sebagai wadah di mana kami bertumbuh, sehat, penuh kasih. Kami bersama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan melalui gereja ini, ya Tuhan. Biarlah kami juga melihat firman Tuhan hari ini juga
menjadi aplikasi di dalam keluarga kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing, di mana kami boleh menghargai satu sama lain, menganggap semua orang bernilai, tidak ada satupun yang menganggap orang lain di bawah daripada harga diri dari orang lain, tetapi seperti Kristus melihat mereka. Biar kami juga berdoa untuk pertumbuhan kami sebagai orang Kristen bersama-sama Tuhan. Biar kami juga membiasakan diri kami untuk saling meminta maaf, mengampuni sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai jemaat, sebagai pemimpin. Kami Tuhan membiasakan diri untuk meminta maaf ya Tuhan. Dan kami juga saling mendorong komitmen masing-masing. Komitmen untuk melayani Tuhan, komitmen untuk mengasihi, komitmen untuk berdoa, komitmen untuk membaca Alkitab, komitmen kami Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja ini, meskipun Pak Gembala tidak bersama-sama dengan kami, sedang ada di Semarang. Berkati Tuhan, Gembala kami di tempat ini Tuhan. Pakai gereja ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Banyak keluarga akan dipulihkan melalui gereja ini ya Tuhan. Banyak anak-anak muda yang akan menyerahkan hidupnya mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba telah berbicara. Tuhan terus akan berperkara Tuhan. Segala kepujian, hormat dan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Puji nama Tuhan yang terberkati dengan firman pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita mau sama-sama persiapkan persembahan kita. Saya undang untuk semuanya untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini semua semata-mata hanya anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biar sebentar kami boleh belajar memberikan yang terbaik Tuhan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap persembahan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Bapa, berlipat-lipat ganda Bapa. Kau menggerakkan setiap hati yang Kau hadirkan di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh sama-sama belajar Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terima persembahan kami menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan nanti bisa diberikan di kotak di belakang, yang nanti Bapak Ibu Saudara boleh masukkan ketika gereja sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Salam jemaat GBI Gading Presiden yang terkasih. Berikut kegiatan minggu ini. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah umas pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayanan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silahkan mengikuti di YouTube
channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Kita pulang tidak dengan tangan kosong tapi membawa berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Firman yang dibagikan mengajar kita semua, amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah, saya undang jemaat terkasih, boleh kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rara, ya raya sikiri ya rara, ya sikiri. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu, karya-Mu atas hidup kami yang menuntun kami pagi hari ini Bapa. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh kuat Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Di minggu pertama di bulan Oktober ini Tuhan, sungguh kami merasakan kuasa-Mu yang dahsyat yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini di rumah-Mu kami boleh memuji menyembah Engkau sebagai keluarga Allah Bapa. Kami boleh dibentuk menjadi pemuji-pemuji dan penyembahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bahkan kami diajar Tuhan bagaimana kami sebagai keluarga Allah Tuhan, kami boleh kuat hidup sehat Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, anak-Mu Tuhan, yang boleh memberkati kami dengan firman-Mu Bapak Pendeta Jonifrus Gultom Tuhan. Berkati dia lebih lagi, urapi dia lebih lagi, sertai Tuhan pelayanannya kemanapun Tuhan mengutus Tuhan. Ada kuasa-Mu yang dahsyat bekerja atasnya. Tutup bungkus, lindungi, sertai juga Tuhan ibu, juga keluarganya Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan atas mereka Bapak, untuk mengajar, memuridkan setiap jiwa-jiwa dimanapun Tuhan mengutus mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang dibagikan. Kami percaya Tuhan, seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus, demikianlah kami pagi hari ini. Kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara untuk setiap kami, dan kami mendengarkan. Setiap hati kami Tuhan telah ditaburi dengan firman Tuhan. Kami menjadi keluarga Allah di tempat ini Tuhan, yang hidup sehat, hidup kuat di dalam Tuhan Bapa. Kami boleh satu dengan yang lain saling mengasihi Tuhan, saling menghargai Tuhan, saling meminta maaf satu dengan yang lain, penuh kasih, saling mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan, kami boleh mengencourage satu dengan yang lain Tuhan, mendorong ke arah positif satu dengan yang lain, semakin dekat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami worship leader, imam musik Tuhan, Engkau yang mengurapi kami lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk membawa puji-pujian Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang mengurapi, memperlengkapi kami semua. Juga Tuhan, kami yang ambil bagian dalam multimedia Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, ide-ide yang dari Tuhan yang bekerja atas kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terlebih-lebih untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian Tuhan, untuk mengajari anak-anak-Mu Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, ide-ide yang kreatif yang dari Tuhan Tuhan, untuk kami boleh mengajar Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang ditanam di bait kudus-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta
seakan orang tua, saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan juga untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan boleh panggil pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka bawa, setiap pergumulan, setiap doa-doa, ucapan syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan dari berbagai usia, oma, opa Tuhan, dewasa muda, bahkan anak-anak kecil Tuhan, anak-anak muda Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan, di keluarga-keluarga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua sehat, mereka semua kuat, mereka semua semakin dekat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk ministry di mana kami boleh bertumbuh, Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjagai Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, dari Gembala Sidang kami Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Bapak beserta keluarga besarnya, seluruh wakil gembala sidang, gembala rayon, cabang khusus, sampai gembala kul Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat yang mengurapi mereka, membawa jiwa-jiwa semakin berkenan di hadapan-Mu. Khususnya Tuhan untuk gembala rayon kami Pak Kiki beserta keluarganya, di dalam perlindungan Tuhan saja Tuhan, pelayanannya Tuhan, Engkau yang membawa Tuhan, membawa naik Tuhan, membawa jiwa-jiwa di rayon 1D semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga mengangkat tangan kami mengasihi Tuhan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini Bapak. Pak Hari dan Ibu Devi Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, bahkan ketiga anaknya aman di dalam perlindungan Tuhan. Usaha pelayanannya Bapak, Engkau yang menyertai. Mazmur 91 digenapi Tuhan atas keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami unity Tuhan bersama pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, beserta jemaat-Mu di tempat ini untuk menopang pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, sehingga visi misi-Mu atas gereja ini, good news dan revival, kepanjangan tangan Tuhan terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Gading Nias tidak akan pernah sama lagi sebab ada gereja Tuhan yang unity Bapak, berkenan di hadapan Tuhan. Kau juga melawat Gading Nias. Shalom Gading Nias, diberkatilah Gading Nias, ada hati Tuhan di pengelola Gading Nias, sehingga Tuhan tempat ini dikelola dengan takut akan Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga Gading Nias setiap mereka Tuhan penghuni Tuhan boleh mendapatkan kesejahteraan, boleh aman, boleh tentram, ada kemuliaan, ada kekudusan Tuhan atas Gading Nias. Gading Nias diberkati, Kelapa Gading diberkati, Jakarta diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu melawat Indonesia, hati-Mu ada pada bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 7 bidang kehidupan yang ada, 7 ekonomi gunung kehidupan yang ada, Tuhan lawat, Tuhan berkati setiap pemimpin di bangsa kami, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, aparat pemerintahan, aparat keamanan, semua Tuhan bergerak seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk bangsa kami mengucap syukur untuk kota kami mengucap syukur untuk tempat tinggal kami dan gereja kami sampai keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, Engkau yang memberkati kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum doa berkat, mari kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih
di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Haleluya.